Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat wakaf dimanapun Anda berada. Selamat menunaikan ibadah Ramadan, tetap semangat mengisi bulan Ramadan dengan amalan-amalan terbaik. Sahabat wakaf, kita mengenal Rasulullah sebagai sosok yang dermawan. Namun di bulan Ramadan beliau memperbanyak sedekahnya. Sudah seyogianya lah kita sebagai umatnya juga memperbanyak sedekah di bulan Ramadan. Di antara jenis sedekah yang istimewa adalah wakaf. Mengapa wakaf menjadi istimewa? Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menjanjikan pahala yang terus mengalir walaupun wakil sudah wafat. Sahabat wakaf, kali ini saya ingin berbagi tips untuk memastikan pahala wakaf kita terus mengalir walaupun kita telah wafat. Tips yang pertama adalah mengikhlaskan niat lillahi ta'ala. Jangan ada sedikit pun terbesit di hati kita berwakaf agar dipuji oleh orang lain. Karena alih-alih mendapatkan pahala yang mengalir yang mengantarkan kita ke surga, sebaliknya, amalan kita akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tentunya berakhir di neraka. Na'udzubillah. Hadis riwayat Muslim menceritakan bahwa kelak akan ada 3 golongan yang akan dihisab pertama kali. Mereka adalah orang yang mati syahid, yang kedua adalah alim ulama, dan yang ketiga adalah orang yang diberi harta oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang diberi harta ini akan dipanggil oleh Allah untuk ditanyakan, digunakan untuk apa harta yang diamanahkan padanya. Maka hartawan ini akan menjawab, "Ma min sabirin tuhibbu ayyunfaq fiha illa anfaqtu fiha laka." Tidak ada jalan dan cara berinfak yang engkau sukai wahai Allah kecuali saya sudah berinfak dengan cara tersebut agar engkau ridho. Kemudian apa jawaban Allah? Allah mengingkari itu dan mengatakan bahwa hartawan ini telah berbohong. Dia berinfak karena ingin dipuji oleh orang, ingin dikatakan sebagai dermawan. Faqad qila walakinaka fa'alta liyuqalu jawad. Faqad qila. Kamu melakukan itu berinfak karena ingin dilabeli sebagai orang dermawan, ingin dipuji oleh orang lain sebagai seorang dermawan. Faqad qila, dan Anda sudah mendapatkan itu. Maka digiringlah hartawan ini ke dalam api neraka. Na'udzubillah. Maka pastikan bahwa kita berwakaf lillahi ta'ala. Tips yang kedua untuk memastikan pahala wakaf kita mengalir terus walaupun kita telah wafat adalah harta yang kita wakafkan harus bagian dari harta terbaik yang kita miliki, harta yang kita cintai. Allah berfirman dalam Quran surat Ali Imran ayat 92, "Dan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun." Kali-kali kalian tidak akan memperoleh kebajikan yang sempurna sehingga engkau menginfakkan sebagian harta yang engkau cintai. Ketika ayat ini turun, maka banyak sekali para sahabat terinspirasi dan termotivasi untuk berlomba-lomba menginfakkan harta terbaiknya, harta yang ia cintai. Di antaranya adalah Abu Thalhah. Sebuah riwayat menceritakan bagaimana Abu Thalhah datang kepada Rasulullah menyampaikan niatnya untuk mewakafkan tanahnya atau kebunnya di Birha. Kebun Birha ini merupakan kebun terbaik yang dimiliki oleh Abu Thalhah dan ia sangat mencintai kebun tersebut. Kebun Birha ini ada di dekat Masjid Nabawi, sehingga Rasulullah sering mampir ke kebun Birha sebelum ke Masjid Nabawi untuk menikmati air dari mata airnya. Rasanya enak. Demikian dikisahkan dalam salah satu riwayat. Maka ketika Abu Thalhah menyampaikan kepada Rasulullah keinginannya untuk mewakafkan kebun Birha, Rasulullah tidak habis-habisnya memuji keinginan Abu Thalhah tersebut karena Rasulullah mengetahui betapa bernilainya kebun Birha tersebut. Namun Rasulullah ketika itu saat itu mengarahkan
Abu Thalha untuk mensedekahkan kebunnya, untuk membagikan kebunnya kepada karib kerabatnya yang lebih membutuhkan. Dari sini kita bisa belajar bahwasannya sedekah terbaik adalah sedekah kepada keluarga. Karena di dalamnya ada dua pahala, pahala sedekah dan pahala silaturahmi. Di antara sahabat yang juga terinspirasi dan termotivasi oleh ayat ini adalah Zaid bin Harithah. Zaid bin Harithah bersegera menemui Rasulullah untuk mewakafkan kudanya Sabal. Kuda Sabal ini adalah kuda terbaik dan kuda yang paling ia cintai. Demikianlah sahabat wakaf, para sahabat berlomba-lomba untuk mewakafkan harta terbaiknya, harta yang mereka cintai, untuk memastikan bahwa pahala wakaf terus mengalir walaupun mereka telah wafat. Tips ketiga adalah pastikan bahwa kita berwakaf untuk hal-hal yang dibutuhkan oleh maupun oleh penerima manfaat, oleh masyarakat di sekitar wakaf tersebut. Jangan berwakaf karena ikut-ikutan tren. Sedang tren berwakaf Quran, ikut-ikutan wakaf Quran. Padahal Quran tidak dibutuhkan di lingkungannya, tidak dibutuhkan oleh masyarakatnya, tidak dibutuhkan oleh jamaahnya. Karena misalnya sudah difasilitasi oleh Kementerian Agama. Ramai-ramai berwakaf masjid, padahal di lingkungannya sudah banyak sekali masjid, bahkan banyak masjid yang jamaahnya hanya satu saf. Maka berwakaflah sesuai dengan kebutuhan maupun kebutuhan penerima manfaat. Dan alhamdulillah di era digital ini hal tersebut bisa dengan mudah kita lakukan. Kita dapat mengakses lembaga-lembaga wakaf yang telah mempersiapkan program-program wakaf unggulan, yang bisa dipastikan bahwa program-program ini dibutuhkan oleh maupun sehingga kita juga bisa memastikan bahwa pahala wakaf kita akan terus mengalir walaupun kita telah wafat. Sahabat wakaf, demikianlah 3 tips untuk memastikan pahala wakaf kita terus mengalir. Saya Yuli Yasin, Wakil Ketua Badan Pelaksana Badan Wakaf Indonesia, mengucapkan selamat berwakaf di bulan Ramadan. Taqabbalallahu minna wa minkum sholihal a'mal. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.